Terakhir kemarin sudah sampai di itu ya, penarikan contoh ya, penarikan sebaran penarikan contoh. Nah, hari ini kita mencoba untuk melihat tentang statistik inferensial. Statistik ya. Nah, statistik secara umum kan terbagi atas dua, yaitu secara deskriptif, statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, pada statistik deskriptif yang sudah dipelajari sebelumnya, dia cuma statistik deskriptif itu kan dia hanya menyajikan saja. Dia hanya menyajikan saja tabel, diagram atau gambar cuma disajikan tanpa melakukan sebuah estimasi. Nah, tabel gambar tinggal dibahasakan. Misalkan pembudidaya ikan di kecamatan Muncar, misalkan di kecamatan Muncar ada 120 orang. Nah, yang terdiri atas cuma 120 orang. Tinggal dimunculkan saja datanya, desa ini sekian, tabel dan juga digrafikan. Nah, tinggal seperti itu saja untuk statistik deskriptif. Sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah statistik inversial. Ini adalah kita akan melakukan sebuah estimasi untuk menarik sebuah kesimpulan terkait dengan beberapa hal. Bahwasanya karena di dalam statistik inversial ini ada 4 skala data. Jadi skala yang pertama adalah kemudian nanti skala nominal. Skala nominal ini misalkan yang paling sederhana itu pria wanita. Nah, misalkan dalam isian orang kuesioner sensus atau apa itu kan biasanya ada ataupun form isian itu kan ada 1 pria 2 wanita, tinggal kita isi 1 atau 2. Nah, itu skala data yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah untuk skala nominal. Yang kedua itu adalah nanti skala interval, skala ordinal. Nah, skala ordinal ini tingkatannya lebih tinggi. Misalkan jumlah pembudidaya ikan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ada ordinalnya, jadi berdasarkan tingkat pendidikan. Di sana kita bisa melakukan proses perbandingan. Kalau tadi di skala nominal itu tidak bisa dibandingkan, cuma disebutkan saja pria wanita tidak bisa dibandingkan. Jadi berjenis kelamin ini. Kalau skala ordinal ini selain kita tampilkan dan juga bisa kita melakukan perbandingan, tetapi kita tidak bisa mengurangi, kita tidak bisa menghitung jaraknya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dibagi ataupun dikali. Karena dia hanya pada proses ordinal jarak. Dari misalkan tadi itu jumlah pembudidaya di Kecamatan Muncar berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, itu nanti sebarannya kan seragam. Ada yang SD, ada yang SMP, SD tidak tamat SD, SMP tidak tamat SMP, SMA tidak tamat SMA, D3 misalkan, S1. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan analisis. Berarti kalau dengan data seperti ini di skala ordinal ini, maka
ada pekerjaan tambahan misalkan. Oh ternyata berdasarkan tingkat pendidikan ini mempengaruhi adopsi teknologi budidaya di Kecamatan Muncar misalkan. Nah, jadi kita bisa melakukan proses apa ya? Kita bisa melakukan proses perbandingan. Nah dari ini yang kemudian misalkan ini ya, kenapa kok produksi budidaya ikan ini tidak stagnan, perkembangannya terlalu berkembang, tapi angka perkembangannya sangat kecil. Nah, mungkin juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan pembudidaya ikannya. Nah, untuk itu, ketika ini kita kita lakukan proses analisis, maka misalkan pengambil kebijakan dalam hal ini dinas misalkan bisa melakukan proses lanjutan. Oh ternyata berarti butuh pelatihan. Nah, adopsi teknologi, butuh mendampingi pembudidaya yang kemudian tingkat pendidikannya misalkan di bawah SMA misalkan. Itu harus didampingi dulu caranya misalkan caranya membeli benih, misalkan benih yang sudah dibeli, caranya mengetes benih ini benih unggul atau enggak, bagaimana. Terus kepadatan tebar seperti apa. Jadi banyak hal yang dilakukan dari skala data yang ordinal tadi. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dia bisa kita bandingkan, tapi tidak bisa kita kurangi karena itu sudah pasti. Tinggal analisis tambahannya adalah rekomendasi. Kalau misalkan kedengaran nggak ini? Nggak kedengaran? Dengar, Pak. Nah, kalau misalkan saya ulangi untuk data yang kemudian skala data ya, untuk statistik inversial ini kan statistik alat bantu yang digunakan untuk mencoba menarik sebuah kesimpulan dari sebuah populasi ya, yang kemudian kita ambil berdasarkan sampel. Jadi tidak semuanya populasi diambil, tapi dibagi per sampel. Nah, cara mengambil sampel itu macam-macam. Ada yang pakai purposive sampling, ada yang kemudian dia pakai persentase, ada dia pakai strata. Jadi misalkan pembudidaya yang punya 5 hektar ke atas, nah, ataukah misalkan kolam ya. Kalau misalkan dia punya kolam di atas 5 kolam, nah, ada yang kemudian antara 3 sampai 5, ada yang kemudian antara 1 sampai 3. Jadi ada yang dibikin skala seperti itu. Ada yang kemudian dipakai purposive sampling. Jadi purposive sampling itu dilakukan dengan menggunakan total populasi, jadi total pembudidaya yang ada. Nah, itu nanti dibagi dengan berapa persen yang mau diambil, simpangan bakunya yang mau dipakai berapa. Nah, dalam statistik selama ini yang digunakan adalah 1 sampai 5%. 1% sampai 5%. Jadi istilahnya kesalahan. Nah, kesalahan yang bisa ditolerir adalah 1% sampai 5%. Nah, ini yang kemudian digunakan pendekatannya itu. Nah, di dalam mengambil kesimpulan itu, ukuran data yang digunakan itu ada 4 tingkatan ukuran data. Ya, 4 tingkatan ukuran data.
Ini masih ada yang nggak mendengar. Masih ada yang nggak mendengar apa? Kedengaran suaranya? Dengar, Pak. Nah, di dalam apa namanya? Jadi ini ya, tadi itu ya. Jadi data ada 4 tingkatan skala data yang harus digunakan dalam apa namanya statistik inferensial ini. Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah nominal. Nominal itu hanya menampilkan saja. Jadi dia cuma menampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Istilahnya tadi contohnya laki-laki perempuan. Hanya bisa ditampilkan, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan untuk kemudian di sana. Yang kedua ada ordinal. Ordinality tingkatan yang lebih tinggi. Selain ditampilkan dan juga dia bisa dianalisis perbandingannya. Kenapa kemudian muncul fenomena seperti ini? Seperti tadi saya contohkan, fenomenanya adalah pembudidaya produksi misalkan. Perbedaan produksi yang ada di kecamatan itu. Ada yang bagus, produksinya bagus, ada yang kurang. Nah, bisa kita tarik ke dalam misalkan pengaruh tingkat pendidikan terhadap adopsi teknologi, terhadap produktivitas budidaya. Nah, pendidikan ini berpengaruh terhadap dia adopsi teknologi, teknik budidaya yang digunakan dan lain sebagainya. Sehingga memberikan keuntungan bagi kita untuk memberikan rekomendasi. Kalau ternyata yang mengalami produksinya kurang bagus adalah yang berpendidikan SMA ke bawah, maka rekomendasinya adalah pelatihan, pendampingan teknik budidaya dan segala macam, adopsi teknologi dan sebagainya macam. Itu yang dilakukan. Nah, ataukah misalkan yang kedua misalkan keterbatasan lahan. Nah, keterbatasan lahan ini bisa kita lakukan dengan kemudian inovasi perkembangan budidaya yang ada sekarang. Misalkan hidroponik untuk mengantisipasi itu dari misalkan kolam yang terbatas. Nah, hidroponik ataupun kemudian bisa digunakan apa sekarang ini namanya budik damber. Nah, budik damber. Jadi budidaya ikan dalam ember bisa dilakukan segala macam. Ataukah satu terobosan yang menarik yang kemudian belum bisa sampai hari ini masih menjadi perdebatan juga, yaitu misalkan integrasi lahan misalkan. Integrasi lahan. Jadi lahan-lahan yang ada misalkan minimal 1 hektar kolamnya misalkan atau tambak udangnya atau tambak bandengnya. Jadi minimal 1 hektar dilakukan dengan teknologi pada tebar tinggi, intensif ataupun supra intensif misalkan. Jadi bisa dilakukan hal-hal rekomendasi seperti itu. Nah, itu dalam statistik itu kita kenal dengan skala data yang kemudian ordinal. Nah, berikutnya adalah skala data yang interval. Interval ini
data ini bisa kita lakukan proses, selain kita bisa melakukan proses perbandingan, kita juga bisa melakukan proses perhitungan jarak, menghitung jarak atau menghitung interval yang ada. Jadi misalkan kita ini mau mencari tingkat apa ya? Tingkat produksi. Nah, tingkat produksi. Kadang-kadang pembudidaya itu kan bukan kadang-kadang, 90% pembudidaya kita itu kan proses administrasinya itu kan tidak jalan. Tidak jalan. Jadi, Pak, panen kemarin produksinya berapa? Kira-kira segini, Pak. Kira-kira segini. Nah, itu bisa kita lakukan skala interval. Jadi misalkan 50 kilo sampai 75 kilo. 50 kilo sampai 75 kilo misalkan dalam satu petak kolam, satu kolam. Ataukah 76 sampai 100. 101 sampai 125. Nah, jadi kita bikin interval skala skala yang kemudian memudahkan mereka untuk, oh saya di sini Mas, saya di sini. Jadi itu bisa kita olah, jarak itu bisa kita olah untuk memudahkan mereka. Ataukah pengalaman saya kemarin begini, di Probolinggo itu saya mengukur tingkat pendapatan. Saya mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran. Jadi tingkat nilai tukar pembudidaya. Nilai tukar pembudidaya itu kan dihitung berdasarkan pendapatan dari sektor perikanan dibagi nanti dengan total pengeluaran dalam rumah tangga. Nah, jadi kan mereka kan untuk belanja itu kan untuk kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga itu kan siapa yang mau menghitung? Jadi kira-kira saja. Jadi 1 bulan untuk rumah tangga beli beras, beli minyak, beli apa segala macam untuk anak sekolah, untuk bayar utang, untuk kendaraan, untuk beli bensin dan segala macam. Nah, kita bikin interval aja. 500.000 sampai 350.000, 350 sampai 1 juta sampai. Jadi kita membuat interval skala seperti itu. Tetapi 0, ada catatan di interval ini, 0 ini kemudian sebagai angka relatif. Jadi tidak absolut 0 itu, karena tidak mungkin 0. Kan begitu. Jadi tidak mungkin 0. Kalau kita bikin skala itu tidak mungkin 0. Pasti berangkat dari 1. Misalkan pendapatan. Sejelek-jeleknya orang yang pengangguran, pengangguran, sebulan dia pasti akan minimal 50.000, 25.000 pasti dapat. Nanti sumbernya dari mana? Pasti ada pemasukan. Jadi 0 itu relatif, tidak absolut. Itu di sana. Sedangkan rasio, skala yang keempat adalah rasio. Rasio ini sama dengan interval. Tetapi angka 0 tadi itu adalah kemudian angka yang absolut, angka yang pasti. Misalkan misalkan kita Oke. Waalaikumsalam. Jadi
Jadi beberapa dalam skala apa namanya, skala rasio ini dia lebih kepada bisa saja angka 0 itu muncul absolut. Jadi misalkan kayak pembudidaya tadi, Pak, musim bulan ini panen berapa, Pak? Oh, saya nggak panen, Pak, karena dikasih 0, karena saya baru nebar, tidak bisa panen segala macam. Jadi kemungkinan hal-hal seperti itu muncul ke dalam sebaran data, Nah, selanjutnya kita mencoba melihat dalam melakukan proses mau menganalisis data, maka hal yang kemudian yang harus dilihat pertama adalah kita mengklasifikasikan data dulu. Dari baik itu tadi ya, kita mau dari struktur yang ada, kita mau melakukan proses pengambilan sampel itu berdasarkan apa? Kita tentukan dulu. Populasinya berapa, yang mau diambil sampel berapa, sampel yang diambil itu harus mewakili seluruh populasi. Seperti tadi, kalau sampelnya adalah sebaran pendapatan, maka yang diambil adalah kemudian pendapatan tertinggi, ada sampel pendapatan tertinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi harus mewakili semua stratifikasi data yang ada. Jadi kecuali tidak melulu pada misalkan yang juragan saja, tidak bisa. Kalau mau lebih khusus, misalkan produksi daripada pembudidaya ikan yang kemudian yang berteknologi sederhana, yang melakukan proses budidayanya dengan teknologi tradisional, misalkan. Kalau begitu khusus saja, tinggal dilakukan pendekatan purposive sampling untuk menentukan berapa sampel yang diambil, supaya keterwakilan dia dalam populasi, jadi bisa menjawab. Nah, dari sini kita bisa menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan kemudian data ukuran yang kemudian yang paling sering muncul, ya, dari modus yang paling sering muncul, misalkan paling kebanyakan di angka sekian, misalkan produksinya, misalkan di angkatan satu kolam dengan ukuran misalkan 5x10, produksinya 125 kg misalkan, yang paling banyak. Ataukah mau diambil rata-rata, Min? Jadi total semuanya, misalkan ada 50 pembudidaya, berarti total semua pembudidaya itu di rata-rata.
Nah, pendekatan yang paling sering digunakan, ya bukan yang paling sering, ya, pendekatan yang kebanyakan digunakan ini adalah pendekatan rata-rata ini yang digunakan. Karena rata-rata ini mewakili semua. Jadi baik itu yang produksinya tinggi, yang sedang, menengah, nah di rata-rata di sana. Nanti dari rata-rata itu kemudian nanti dijelaskan. Nah, rata-ratanya sekian. Nah, tetapi produksi tertinggi sekian, produksi yang paling rendah sekian. Nah, itu ada nanti penjelasan terkait dengan data itu. Nah, kegunaan daripada statistik inferensial ini digunakan untuk dua hal, yaitu untuk proses estimasi, memperkirakan, estimasi, menaksir parameter tadi seperti tadi ya, yang saya jelaskan, misalkan pendekatan tingkat produksi berdasarkan tingkat pendidikan pembudidaya. Nah, kita kan bisa mengestimasi, oh ternyata produksi yang kemudian yang rendah ini, yang produksinya kecil ini ternyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Dari data kita bisa mengambil satu estimasi yang pasti. Oh, ini yang menyebabkan. Aduh. Wes lanjut, sister. Semua kan? Semua yang belum kamu makan kok. Enggak bisa kalian. Oh. Kok Mas? Ada daftar sedikit. Apanya? Nyambungnya. Wes nyambung nih. Sekarang lagi ngantri masuk. Eman kata bayarnya. Mas, aku pengen sibuk sama. Apa? Mas, aku pengen buat grup baru. Iki grupku iki agri yo. Maksudnya kita mau open donasi kayak koncoku sing anak iku lho. Maksudku buat grup baru sing anggotane iki kabeh tanpa nganu situ iso enggak? Apa ya? Saya coba sih. Ke tengah ya. Iya. Mungkin WA nih. Nah, iki. Bisa.
Gawe grup baru. Ini mau. Grupnya mau. Heeh. Agree. Iki. Nah, Iki. Terus apa? enggak bisa. Iso ngono iku, sakjane iso. Sajane iso. Agri juga. Agri 2K. 2K. Gak iso ya. Iso. Nek kok Berarti tak kudu sitok-sitok. koyoke di copy ya. Nah, teng ngetok narekku kan wedine kok tak dek mikir ngono. Oh iya. Akeh kan areke, sok sitok. Ya wis, makasih Ya, ya. oke, Mbak. Oke. Sorry, apa? Error. Jadi tadi kegunaan daripada statistik inferensial ini adalah kemudian kita melakukan proses estimasi berdasarkan kemudian dari analisis yang kita dapatkan dari data yang kita dapatkan yang kita tentukan tadi. Nah, itu kita untuk melakukan analisis untuk memberikan sebuah kesimpulan dari data yang kita ambil di lapangan. Jadi itu tadi sudah saya contohkan, misalkan tingkat pendidikan ataukah juga nanti tingkat pendapatan ataupun tingkat pendapatan pembudidaya misalkan, ini bisa kita lakukan di sana. Nah, yang kedua adalah ini statistik inferensial ini juga kita bisa lakukan untuk menguji hipotesis atau untuk melihat bagaimana keterkaitan hubungan antar variabel di dalam sebuah populasi. Kalau untuk hipotesis ini maka lanjutannya harus ada uji statistik. Dalam artian gini, misalkan tadi saya tetap pakai contoh tadi yang contoh yang produksi berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, apakah ada hubungan? Nah, apakah ada keterkaitan? Jadi misalkan ada yang ngambil skripsi, tentang bagaimana studi perbedaan tingkat pendidikan terhadap terhadap produksi dari pembudidaya ikan lele di kecamatan ini, Kabupaten X misalkan. Berarti di sana ada jelas bahwasanya dia memberikan sebuah hubungan keterkaitan. Ada korelasi di sana antara pengaruh antara tingkat pendidikan dan juga produksi. Berarti data yang harus dipunyai adalah data tingkat pendidikan yang pertama. Misalkan kita ngambil data berarti harus mencantumkan tingkat pendidikannya apa, produksinya dalam satu siklus budidaya, dia menghasilkan dalam 3 atau 4 bulan siklus budidaya itu dia menghasilkan ikan berapa kilo. Itu yang kemudian yang kita bisa ketemukan. Nah, untuk pengujian hipotesis ini, maka seperti tadi langkahnya. Jadi kita harus membuat sebuah asumsi.
misalkan asumsinya kita kan mau menguji asumsi. Jadi misalkan asumsi awal bahwasanya tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh, misalkan tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap produktivitas, terhadap produksi daripada budidaya lele, misalkan satu. Sedangkan asumsi alternatif asumsi yang akan kita capai itu kan asumsi awal, dugaan awal itu asumsi apa namanya itu asumsi awal. Asumsi alternatifnya, asumsi akhirnya adalah misalkan tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap produksi. Nah, sehingga dalam pengambilan data itu kita dari data yang kita ambil ya, dari kita turun ke lapangan, ngambil data, wawancara ke pembudidaya segala macam, Pak, produksinya berapa, terakhir Pak, tingkat pendidikannya apa segala macam. Mungkin juga ada tambahan analisisnya. Ada tambahan analisisnya, adopsi teknologi bagaimana Pak, ngikuti apa enggak, pada tebarnya berapa Pak, segala macam, untuk melihat faktor produksi tadi. Itu yang kemudian pemilihan benih seperti apa, pengolahan kualitas airnya bagaimana. Jadi faktor-faktor turunan itu juga harus kita lihat juga. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, asumsi, maka tahapan selanjutnya adalah kita menentukan taraf tadi ya, tingkat kesalahan, tingkat error, standar errornya kita mau berapa. Tadi sudah saya sampaikan, di dalam sampel, di dalam analisis data pengambilan sampel itu rata-rata paling tinggi adalah 1%, paling rendah adalah 5%. 5%. Nah, ini yang digunakan. Jadi 90%, istilahnya 95%, selang kepercayaan 95% dan selang kepercayaan 99%. Jadi rata-rata diambil 95%. Jadi agak range-nya agak itu untuk melihat di sana, melihat keabsahan data di sana. Jadi kalau di atas itu berarti datanya kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita menentukan selang kepercayaannya itu. Itu yang kita lakukan. Nah, dari asumsi yang tadi kita sudah tetapkan, maka kita akan mengambil data, habis data diambil, diolah, dihitung, dikelompokkan, dihitung, analisis. Dianalisis, ternyata misalkan H0-nya ditolak misalkan. Berarti apa? Asumsi dasarnya, asumsi awalnya ditolak. Misalnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh itu ditolak. Berarti tingkat pendidikan berpengaruh. Tidak, tingkat pendidikan berpengaruh, ditolak. Ada juga kemudian tingkat pendidikan itu diterima. H0 itu diterima, asumsi awal itu masuk, diterima. Berarti ternyata tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Mungkin ada faktor tambahan, faktor kondisional yang kemudian mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi meskipun pendidikannya rendah. Misalkan pengalaman dia dalam berbudidaya, dalam membudidayakan ikan, mungkin pengalamannya sudah lama, jadi ada trik-trik yang kemudian dia belajar dari pembudidaya lain, bisa jadi. Meskipun tingkat pendidikannya rendah, tapi bisa melakukan produksi yang tinggi.
Ataukah bisa jadi selama ini juga dia sering belajar sendiri, ngupdate informasi segala macam, itu bisa kemungkinan itu terjadi. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwasanya dalam penelitian S1 kan teman-teman ini kan 1-2 tahun lagi kan sudah mulai skripsi. Jadi saya kasih kunci dalam penelitian skripsi. Itu tadi kan kita bahas dari tadi, itu kan salah satu pendekatan untuk skripsi. Jadi kunci dalam penelitian skripsi itu adalah jangan takut asumsi awal itu diterima. H1 dugaan alternatif itu ditolak. Dalam artian misalkan gini, pengaruh pada tebar terhadap tingkat kelulus hidupan. Nah, misalkan ya, pengaruh pada tebar terhadap tingkat kelulus hidupan daripada misalkan lobster air tawar. Nah, dalam penelitian ternyata yang asumsi awal misalkan tadi pada tebar itu tidak berpengaruh terhadap tingkat kematian, tingkat kelulus hidupan. Asumsi alternatif adalah pada tebar itu berpengaruh. Ternyata hasil penelitian itu memberikan hasil bahwasanya pada tebar itu tidak berpengaruh, tidak masalah. Tidak semuanya asumsi alternatif itu harus diterima. Tidak harus diterima. Jadi tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan, bagaimana landasan kerangka ilmiah kita itu, data kita itu. Jadi proses mengambil data, proses mengolah data itu harus kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi misalkan seperti tadi, ternyata ada faktor lain selain kemudian tingkat padat penebaran. Ternyata yang berpengaruh di situ lebih banyak ke kualitas air. Kualitas airnya jelek sehingga banyak yang mati. Baik itu pakai padat tebar ataupun pada tebarnya sembarang, tidak ada perhitungan juga mengalami hal yang sama, bisa jadi seperti itu. Jadi bagaimana proses kita mengambil data sampai mengolah data, dan dari data ini apa yang kemudian muncul itu bisa kita pertanggungjawabkan. Karena banyak kakak-kakak tingkat kalian itu takut, Bapak, ini data saya kemudian ini tidak menjawab ini, Pak. Ya nggak masalah, tinggal kamu mempertanggungjawabkan saja. Karena tahapan daripada S1 sarjana, ya, tahapan dari sarjana itu adalah dia mampu merancang penelitian dan mengolah data dengan benar. Artinya metodologinya harus baik, harus benar. Hasilnya keliru ataupun tidak, itu bukan masalah. Yang pentingnya metodologi dia menguasai. Itu S1. Beda dengan S2. S2 metodologi bagus, hasilnya juga harus bagus. Kalau S3 metodologi bagus, hasil bagus, harus menghasilkan ilmu baru. Ada ilmu baru dari proses yang kita dilakukan. Itu perbedaan tingkatannya. Jadi kemarin banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi di dalam hipotesis itu ada dua kemungkinan, ditolak ataupun diterima. Kalau ditolak berarti kemudian asumsi awal tidak berlaku, asumsi alternatif yang berlaku. Kalau diterima berarti ada kesalahan ataupun ada sesuatu hal yang kemudian miss, yang kemudian dalam
yang luput dari apa namanya, dari perencanaan kita. Itu apa? Itu harus dicari kemudian. Nah, jadi dalam melakukan proses daripada uji statistik ini ada beberapa hal yang kemudian harus dilihat bahwasanya harus dilihat untuk pemilihan mau menggunakan uji apa. Nah, mau menggunakan uji apa ini ada beberapa pendekatan. Jadi skala atau pendekatan jenis pengukuran data yang mau digunakan itu apa. Nah, distribusi datanya bagaimana? Nah, kita melakukan penelitian itu tujuan analisisnya apa? Kita hanya membandingkan ataukah ada hubungan sebab akibat? Ini harus kita apa namanya? Kita tentukan ini. Nah, harus kita tentukan. Jadi sebelum kita melakukan uji statistik, kita harus menentukan ini. Jenis atau skala data, skala ukuran data yang mau digunakan, kebutuhannya, terus distribusi datanya bagaimana, tujuan analisis. Kita hanya membandingkan atau kemudian kita mau menguji sebuah hubungan sebab akibat. Kalau ini nanti maka jadinya ini. Kalau ini yang terjadi maka muncul ini. Kalau ini yang jadi hubungan sebab akibat yang kemudian kita akan lihat. Terus banyak atau jumlah sampel. Jadi data yang kemudian muncul itu kan di dalam penelitian itu kan ada yang namanya data dependen dan data independen, data bebas dan juga data terikat. Nah, itu bagaimana yang dilakukan? Ada yang kemudian misalkan apa tadi ya? Tingkat pendidikan adalah variabel terikat yang nggak bisa diganggu gugat, maka data bebasnya adalah kemudian tingkat produksi. Dan tahapan selanjutnya adalah kita melihat variabel yang diamati ataukah pengamatan yang dilakukan. Banyak nggak pembudidaya yang mau diambil segala macam. Itu yang kemudian kita gunakan di dalam menentukan uji statistik apa yang kemudian kita gunakan. Nah, dari 4 skala data tadi, nominal, ordinal, interval, dan rasio, ini bisa kita bagi. Nominal dan ordinal ini lebih kepada data kualitatif. Meskipun di ordinal ini dia adalah semi. Jadi separuh kualitatif, separuhnya kuantitatif. Tapi lebih condong ke kemudian bukan lebih condong sih, dia memang di tengah-tengah untuk ordinal itu tadi. Sedangkan untuk interval dan rasio karena itu dia lebih ke kuantitatif. Jadi berapa banyak tadi. Karena ada pilihannya. Jadi misalkan produksi dalam ini adalah kisaran paling tinggi sekian, paling rendah sekian, itu muncul di sana. Dari yang dilakukan. Nah,
Ini tadi sama. Nah, di dalam statistik inferensial ini, secara umum ini terbagi lagi jadi dua, yaitu parametrik dan juga non parametrik. Parametrik dan juga non parametrik. Jadi data yang kemudian yang kualitatif, data yang kemudian interval, data yang kualitatif dari interval itu data yang kemudian terdistribusi normal itu selalu masuk kepada statistik yang kemudian namanya parametrik. Jadi terdistribusi rata. Jadi tidak ada jomplang, tidak ada jomplangnya. Datanya adalah data rataannya bagus, sebarannya merata. Sedangkan misalkan gini, produksi pembudidaya ikan dengan kolam ukuran 5x10 tadi, rata-rata 50 tadi, misalkan dari 50 orang yang punya, itu produksinya 125 kg. Ada yang kemudian 115, ada yang 120. Nah, itu kan sebarannya rata, distribusi normal, rata. Nah, kalau dinamakan tidak normal, dari 50 itu, misalkan ada 5 atau 3 diantaranya adalah 5 atau 3-nya diantaranya adalah kemudian moro-moro ada yang 250 kilo. 250 kilo. Ataukah hanya 70 kilo. Nah, berarti sebaran datanya tidak normal. Kalaupun tidak normal, maka harus dinormalkan datanya supaya bisa dihitung. Nah, jadi pendekatan parametrik dan non parametrik itu di sana. Jadi kita melihat dari sebaran datanya. Dari data yang muncul kita lihat ini, kadang kan kita kan manusia. Nah, kita kan manusia, keterbatasan segala macam itu. Jadi kadang pencatatannya keliru segala macam, faktor manusiawi. Jadi kadang ini ada yang miss, harusnya harusnya 100 tapi 125 tapi cuma ditulis 75 misalkan. Jadi dilihat dari sebaran data. Nah, kalau sebarannya merata, tidak ada perbedaan yang jomplang, maka itu distribusinya normal, kita langsung bisa mengolah. Kalau dia sebarannya tidak normal, nah ada yang jomplang jauh, jomplang yang kecil maupun jomplang yang besar, maka data itu harus dinormalkan dulu. Nah, kalau kita hanya melakukan perbandingan atau komparasi, maka sampel ini ada beberapa pembagian. Jumlah sampel 1 berarti sebagai sebagai kontrol. Jumlah sampel kelompok kedua, kelompok pertama sampel 1 dijadikan parameter, sampelnya ada 2, berarti kita bisa menggunakan pendekatan parameter bebas ataupun perbandingan bebas ataupun perbandingan berpasangan. Nah, perbandingan bebas ataupun perbandingan berpasangan dalam artian selalu ada, kalau bebas itu banyak hal yang kemudian mempengaruhi. Jadi misalkan tingkat produksi tadi dapat mempengaruhi apa saja.
apa saja dalam kemudian usaha budidaya. Itu parameter bebas. Perbandingan bebas. Kalau perbandingan berpasangan, kita sudah mempasangkan. Jadi, misalkan tadi, tingkat pendidikan, maka ke produksi. Misalkan tingkat pendidikan, maka ke adopsi teknologi. Nah, itu sudah kita bandingkan, sudah kita siapkan. Nah, kalau lebih dari 2, maka ada hubungan sebab akibat di sana. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, banyak hal yang mempengaruhi. Ketika ini yang terjadi, maka kemungkinan yang berhubungan dengan itu muncul. Misalkan produksi. Nah, produksi ini dipengaruhi oleh banyak hal, faktor yang mempengaruhinya kemudian. Bibit, teknologi budidayanya, kualitas airnya, penyakit yang muncul. Nah, itu banyak hal yang kemudian menjadi proses perbandingan. Sedangkan uji statistik untuk korelasi hubungan sebab akibat, hubungan sebab akibat ini lebih banyak dia hanya berhubungan korelasinya saja. Jadi dia kalau pengaruhnya kemudian tidak seberapa, maka dia lebih banyak ke korelasinya, hanya hubungan biasa saja, tidak ada pengaruh dari hubungan itu, tidak ada pengaruh dari hubungan itu. Tapi pengaruh yang berarti itu tidak ada. Sedangkan regresi itu selalu ada sebab akibat. Jika ini, maka akan terjadi itu. Jika itu, maka terjadi oto. Jadi ada sebab akibat yang dimunculkan dari sebuah hubungan. Ya kayak itulah, kayak kita lah. Hubungan pertemanan segala macam itu bisa menjadi hubungan cuma korelasi saja, karena misalkan sebatas teman, ataukah ada sebab akibat. Pertemanan, akrab, ada rasa di antara kita. Kan ada sebab akibat kemudian itu. Jadi hubungan itu di sana. Jadi tanpa ada pengaruh, dan juga ada pengaruh sebab akibat yang dimunculkan. Itu yang kita dapat. Ini secara umum dari pendekatan yang bisa kita gunakan. Kalau kemudian komparasi, itu ada uji T yang kita gunakan untuk statistik parametriknya. Ada uji T tapi pakai sampel bebas, ada uji berpasangan, ada uji one way satu arah, ANOVA satu arah, ada juga ANOVA subjek. Begitupun sama, jadi pendekatan yang digunakan dalam statistik, uji statistik. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan data kita. Data kita ini, maka ujinya akan kita gunakan ini. Jadi uji itu disesuaikan dengan data yang dipunyai. Kalau simetris persen, kalau sebab akibat itu regresi linier. Nah, itu yang kemudian digunakan. Nah, setelah kita menentukan uji yang kita gunakan, hasil dari uji itu hasilnya berapa? Dari hasil itu kita lihat nilai uji lebih besar ataukah daripada tabel T, tabel uji, ataukah dia lebih besar, lebih kecil daripada nilai tabel. Jadi nanti ada 2. Jadi ada dalam tabel uji itu ada standar tabelnya ini, ada nilai hasil uji. Jadi 2 ini kita bandingkan.
apakah nilai uji statistik ini lebih besar daripada nilai tabel, ataukah nilai uji statistik ini lebih kecil daripada nilai tabel. Nah, tinggal kita menentukan kalau taraf yang muncul, asal dia tidak keluar dari dia tidak keluar dari standar kesalahan, standar error yang sudah kita tentukan. Misalkan standarnya 5%, berarti kalau misalkan 5% daripada total ini nilainya berapa, itu bisa kita bandingkan di sana. Jadi misalkan tarafnya itu harus berada di antara itu. Baru hipotesis itu diterima ataupun ditolak. Itu yang bisa dijelaskan sampai pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pembuatan hipotesis. Ini masih kita singgung secara singkat untuk itu. Minggu depan kita akan lebih kepada membahas lebih dalam tentang hipotesis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Pada ngantuk semua. Ini habis ini ngisi absen di itu ya. Absennya saya batasi sampai jam 4:30. Jadi yang kuliah, yang misalkan yang lupa, paling telat 4:30 absen. Ini sudah saya share di Classroom absennya. Materinya tadi juga sudah. Nah, silakan isi sesuai kehadiran. Cong, helmku yang di teras wes masuk ta? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Tetapi sebelumnya, yang kameranya aktif, mohon yang bisa kameranya diaktifkan. Kita selfie untuk pelaporan. Yang ada kameranya mohon diaktifkan.